Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya ada Mas Arif Maulana, tapi panggilan akrabnya Ableh. Think I'd try this a new way. I'm gonna show you the tricks that I know. I'm getting tired of talking, and I need more of a show right now. Boleh cerita sedikit gak ke Ableh? Kenapa dipanggil Ableh dulu? Dulu waktu SMA tuh bibir saya memang agak jebleh. Oh, jadi dipanggilnya Ableh. jadi main fisik dulu ya. Kalau sekarang udah Udah musik, nggak musik main lagi. fisik. Oke, Mas Ableh ini alumni dari YEA angkatan 6 6. ya. 11 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ya. Gak tahu teman-temannya sekarang pada kemana. Kang Ableh, sekarang saya mau ajak ngobrol tentang ini nih. Kang Ableh kan teman-teman banyak tahu sebagai owner dari Oseng Mercon ya. Ya. Itu pasti ya kalau bisnis-bisnis makanan terus berbasis lokasi seperti itu, dalam kondisi sekarang wabah corona ini pasti kena dampaknya kan. Betul. Langsung, secara langsung. Iya, langsung gitu ya. Saya mau tahu deh ceritanya Kang Ableh, sebenarnya kondisi kayak gini nih pernah terbayangkan sebelumnya nggak sih? Kalau terbayangkan dulu kita di SARS ya, mungkin itu lebih apa ya? Lebih, kalau sekarang tuh corona tuh lebih meluas hampir seluruh sektor gitu. Tapi kalau dulu pas SARS tuh kan lebih ke flu burung. Kebetulan menu salah satu andalan kita kan di situ ayam kan, ayam bakar. Sempet gitu. ya. Jadi orang-orang tuh untuk membeli ayam tuh dia ada ketakutan gitu, ada ketakutan. Kalau dulu cuma restoran yang jual ayam, kalau sekarang lebih ke seluruh sektor kenanya gitu. Oh, sempet yang ngalamin itu yang SARS Sempat, itu ya. sempat, Di Bandung juga kena ya. sempat. Cabangnya Oseng Mercon itu ada di mana sih Kang? Sekarang ada 4. Yang pertama tuh di Sarijadi, yang kedua di Geger Kalong, dekat UPI itu. Iya. Yang ketiga di Cihanjuang, keempat baru buka kemarin, baru 1 bulan. Kita merencanakan November pembangunan, terus target Januari buka Sulanjana tuh. Molor, Yang Sulanjana ya. molor 1 bulan baru buka Februari. Iya. Maret udah diumumin. Januari kita udah dengar apa? Januari Cina wabah, terus pertengahan Januari masuklah Italia, Korea Selatan, Iran di situ. Wah, ini nyampe Indonesia nih pasti gitu. Jadi abis grand opening langsung grand closing gitu. Tapi ya seru ya. Ini hampir semua ya, bahkan di YA juga ngalami seperti itu ya. Nah, tadi kan saya tanya, ini pernah dialami sebelumnya, ternyata udah ya. Udah ada wabah ya, mengenai wabah wabah. kayak gini. Artinya, tapi kondisi yang kayak gini kan gak diprediksikan datang di bulan Betul. ini gitu ya. Betul. Nah, Kang Ableh sendiri nyikapinnya kayak gimana tuh? Kita sebenarnya ngikutin media dari pertama kali Cina kena di situ, kita merhatiin progres dampak yang apa terhadap negara Cina seperti apa gitu. Terus hingga akhirnya dia harus nular ke tetangga negara-negara lainnya. Di situ ya Ableh nyimpulin berarti bakal nyampe ke Indonesia di bulan pertengahan Januari. Udah langsung sounding ke manajemen, ke seluruh karyawan gitu. Cuman jadi Januari pun kita udah sounding. Padahal itu ramenya kan di bulan ya di Februarian lah. Februari rame, Maret diumumin kan status darurat gitu. Berarti mungkin karena pengalaman Kang Ableh dulu di SARS gitu ya. Jadi kondisi yang kayak gini kebaca lah, udah kebaca gitu. Cuman Januari kita cerita share ke manajemen sama all karyawan, mereka nganggapnya ya nggak connect mungkin ya. Lebih apa ya, apa sih gitu maksudnya. Februari udah mulai masuk ke media kita, udah mulai rame. Terus ada katanya ada apa ODP lah gitu. Terus malah di situ kan karena gimmick dari yang dibuat dari apa ya, mungkin influencer atau pemerintah, malah Indonesia kebal lah apalah gitu. Jadi kan lucu jadinya. Pada saat itu kan
Presiden belum ngumumin bahwa belum ngumumin. orang Indonesia Belum ada yang ngumumin. positif gitu ya. Tapi Menteri Kesehatan ngomongnya kebal gitu. Oh. Menteri Kesehatan. Kan itu Jubir ya? blunder semua itu. Iya, Jubir Menteri Kesehatan Oh, juga. oke. Gitu. Mengenai masker juga. Iya, iya. Masker mereka kampanyenya kan masker hanya untuk orang sakit, sakit, gitu. iya. Tapi mereka menjelaskan lewat air liur ludah kan. Berarti Iya. kalau kita pakai masker kan cenderung lebih aman seharusnya Iya. gitu. Malah Sehat. kalau nggak salah Itali justru bukan Itali, mana ya? Korea Selatan kalau nggak salah. Justru yang merekomendasikan dari Iya, negara mau sehat atau nggak Iya. sehat pakai masker Pakai karena masker, yang iya. sakit tidak terlihat. Kan kita nggak Gitu. tahu Iya, ya. betul. Kita Yang positif nggak ada positif aja indikasinya. nggak tahu ya. Betul. Iya, iya, iya. Terus gimana tuh, Kang? Ya dari situ Januari kita udah sounding ke manajemen, ini ada wabah, bisa jadi kita ini bakal masuk ke Indonesia. Kalau kena ya kita pola negara luar. Ternyata kan ada lockdown, istilah baru itu keluar kan. Ternyata kalau di negara kita katanya apa karantina wilayah lah katanya. Kalau berdasarkan apa undang-undang yang ada. Terus di situ juga artinya kita dari Februari kita udah mulai prepare gitu, kira-kira handlingnya seperti apa gitu, handlingnya seperti apa hingga akhirnya kita bikin plan A, plan B, plan C gitu. Plan A bagaimana, plan B bagaimana, plan C keadaan terburuk itu bagaimana gitu, hingga akhirnya memang gimana ya, dari segi UKM mungkin dengan kondisi dana yang terbatas mungkin ya, mau prepare-nya sesiap apapun ya akan kesulitan sih menghadapi masalah ini gitu. Kalau misal cara Kang Ableh ngasih tahu ke manajemennya tuh kayak gimana? Jadi kita ngasih informasi, kita kadang share di grup WhatsApp mungkin ya, ada grup manajemen. Ini ada berita tentang tentang wabah, terus dampaknya terhadap negara Cina seperti apa gitu. Dan ternyata udah menular ke negara tetangganya, hingga akhirnya potensi buat nyampe ke Indonesia itu sangat besar gitu. Ya, reaksi pertama teman-teman itu kayak gimana? Kalau di informasi awal di general meeting, kita biasanya ada general meeting sih. Kita general meeting itu ngumpulin seluruh karyawan. Kita kadang review tentang target, review tentang marketing kayak gimana gitu, review tentang performa kita. Nah di situ di general meeting itu kita sampaikan informasi terbaru, terupdate itu ada apa aja gitu. Nah cuman di meeting pertama karena memang belum nyampe ke Indonesia, beritanya masih berita luar lah, berita luar. Mereka juga belum connect gitu, belum connect. Oh dampaknya seperti sampai seperti ini gitu, belum connect. Hingga akhirnya saya bikin plan A, plan B, plan C, baru mereka mulai sadar gitu. Oh, bisa sampai tutup semua ya. Oh, bisa sampai banyak PHK, malah di Cina banyak perceraian setelah selesai corona, nggak tahu kenapa. Perceraian meningkat setelah corona usai katanya di Cina tuh, baca berita tuh. Nah, itu Gitu. Yang sekarang Kang Ableh lakukan itu yang plan yang mana itu, yang ada A, B, C? ABC kemakan semua. Jadi boleh tahu nggak yang plan A-nya tuh yang kayak gimana, Kang? Jadi plan A tuh kalau nggak salah ada sih di handphone. Jadi A, B, C nggak berlaku. ABC Kenapa? dicoba semua Dicoba akhirnya. semua akhirnya. Pertama kali coba langsung plan A atau plan C? Enggak, plan A, B. Jadi memang urutannya sih. Urutannya. Oke. Ya. Jadi di sini tuh kita ngikutin ini status siaga. Pemerintah udah mulai siaga, memberikan status siaga, terus kita memberikan awas darurat seperti bencana alam. Gitu. Nah, di status siaga Jokowi kita baca di sini tuh Jokowi memerintahkan menjauhi keramaian. Dampak keadaan pelanggan sepi pengunjung langsung di situ. Harga bahan baku mulai berantakan. Gula mulai langka karena sebagian impor gula. Terus makroekonomi sudah berantakan sejak Januari awal. Pasar saham anjlok. Januari hotel sudah mulai ada PHK di situ, pariwisata karena memang ternyata pariwisata tuh besar banget dari Cina. Begitu Cina kena corona itu dampaknya sangat besar ke pariwisata. Ke Indonesia maksudnya. Gitu. Kenapa Ableh
tahu mengenai pariwisata, kebetulan informasi juga Mas Kuku, Ablis sekarang jadi ketua asosiasi kafe dan restoran Di di Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Gitu. Iya, iya. Jadi itu di bawah PHRI. Jadi saat ini tuh kita tergabung dengan banyak pelaku bisnis hotel. PHR itu hotel berarti. Hotel, ya? restoran Oh, Indonesia. hotel, restoran. Cuman di bawah PHRI itu ada akar namanya Asosiasi Kafe Restoran Jawa Barat. Oh. Gitu. Nah, Abli di akarnya. Gitu. Nah, Apa? jadi informasi mengenai hotel itu Udah duluan update ya, lah, sampai ya. update gitu. Update. Terus pasar saham mulai anjlok, terus pemerintah tidak menaikkan tarif dasar listrik, pembebasan pajak dan penundaan kenaikan iuran BPJS. Nah, dari situ berarti kita udah mulai solusinya tuh langsung di status siaga ya. Mensiasati jumlah tim. Terus dibuatkan Mensiasati jumlah tim maksudnya? jadi jumlah tim tuh kemarin sempat manajemen tuh memutuskan untuk mengurangi tenaga kerja karena si grafik omsetnya sudah benar-benar terpengaruh. Nah, ini yang seru. Betul. Gimana caranya Kang Able? Itu kan dilema tuh ya kalau kita jadi Betul, pengusaha tuh kan. Betul. Biasanya ada dua cara. Ada dua cara. Yang Kang Able ambil apa? Rata-rata saat itu kan antara jual aset atau memang jual aset untuk bertahan dengan jumlah tim yang ada. Iya, Atau mungkin kita ngurangin karyawan. Biasanya Able sepanjang sejarah gitu, sepanjang Able usaha nggak pernah sih melakukan PHK massal itu belum pernah. Iya. Belum pernah. Nah, tapi untuk masalah ini memang kondisinya sangat sulit. Kemarin sempat manajemen memutuskan untuk mengurangi tenaga kerja. Tapi ternyata ada masukan dari teman-teman yang lain di situ, tim manajemen juga. Karena memang ada value ini di perusahaan kita, ada value equality. Ya. Equality. Equality itu Jadi Ah, kesetaraan gitu, oke. Pak. Nggak adil dong gitu. Kalau misalnya kita melakukan ini karena value di perusahaan kita kan punya equal. Iya. Gitu. Jadi ada solusi nggak gitu? Gimana kalau misalnya seluruh karyawan liburnya 3 kali dalam 1 minggu? 3 kali dalam 1 Betul. minggu. Itu cara apa tuh maksudnya untuk ngurangin apa kalau libur itu kan? Beban. Jadi antara omset yang ada karena memang masyarakat udah mulai ketakutan untuk order, terus dari pemerintah juga udah memberikan campaign mengenai social distancing kan, terus edukasi tentang penularan corona juga melalui kadang benda, jadi antara gagang pintu dipegang dari yang Iya. positif, kena dari situ, berarti kan masyarakat udah di situ menyimpulkan bisa jadi kita order makanan dari makanan tersebut bisa tertular penyakit gitu. Oh, sampai mikir dari makanan ya? Betul, langsung drop di situ tuh. Oh. Bisa jadi kalau tim kitanya positif, bisa jadi pelanggan jadi tertular melalui kresek, melalui kemasan, melalui makanan gitu. Dulu kan saya mikirnya gini, Kang. Saat kondisi kayak gini kan otomatis ya biasa pesan-pesanan yang langsung gitu orang makan di tempat itu kan pasti berkurang ya. Pasti. Nah, saya mikirnya ntar GoFood akan naik. banyak yang GoFood Iya. gitu, yang Grab. Itu faktanya gimana tuh? Saya baca di mana? Korea Selatan. GoFoodnya meningkat, ini online-nya meningkat. Iya, Tapi kenyataannya enggak di Indonesia. Indonesia enggak ya? Kenyataannya di Indonesia enggak. Kenapa tuh? Nggak tahu sih. Apakah mungkin memang beda campaign mungkin? Ada campaign. Campaign kita kan masak di rumah. Iya, campaignnya masak di rumah gitu. Kerja di rumah, makan di rumah, masak di rumah. Balik ke basic gitu Ya, balik tergantung isu yang beredar sih kayaknya. Oh, gitu. Karena kita baca di Korea Selatan kalau nggak salah. Oke. Begitu restoran sepi, tapi online delivery-nya meningkat. Ya. Gitu. Tapi yang terjadi karena memang kita juga ada di akar tadi kan, semua pengusaha restoran kan ada di situ. Udah mulai grafiknya tuh, apa kabar omset? Begitu di grup tuh udah semuanya udah mesem-mesem nggak Sebenarnya jelas. saya mau nanya itu, apa kabar omset? Tertawa. Februari udah mulai kerasa. Grafiknya menurun.
keras itu ya paling 10%, 20%. Begitu pemerintah mengumumkan, kalau nggak salah awal Maret ya, pemerintah mengumumkan social distancing, terus sekolah mulai diliburkan, itu langsung 50%, 60%. Mahasiswa yang maksudnya oseng-oseng kan Betul, mahasiswa. langsung. Ya. Tadi menarik ini Kang Able kan Yang libur 3 hari. Ya mengurangi itu kan, mengurangi jumlah karyawan kan. Salah satunya tadi pertama adalah mengurangi beban dulu ya, Betul. sebelum mengurangi karyawan. Beban itu maksudnya beban operasional perusahaan ya. Betul. Yang 3 hari itu. Betul. Nah, ini mungkin teman-teman pengusaha pemula atau pengusaha baru lah katakan, sama, yang saya baru juga punya karyawan baru 4, 5 iya. gitu kan, terus belum punya pengalaman mencatin orang gitu kan, Iya. pasti kayaknya ngalami juga tuh dilema kan, Ya. uang nggak punya tapi kasihan mau mencat gitu kan, kalau mau mencatin harus nyediain apanya kayak gitu. Nah itu Jadi sedih saya. ya. Sedih ya. Saya aja sedih. Itu Kang Able gimana tuh caranya gitu? Sorry, saya tanya dulu, Kang Able jumlah karyawannya berapa sih total? Kalau nggak salah ya 70 lebih lah, 70, kurang lebih 70. Yang dirumahkan sekarang berapa? Kalau sekarang yang nggak ada dirumahkan sih sebenarnya Nggak ada bahasanya. dirumahkan. Kita lebih apa ya? Kalau dirumahkan kan ibaratnya seperti di PHK, Oh, oke. gitu kan. Lebih diartikan PHK kan kalau dirumahkan, tapi bahasa istilah sekarang tuh unpaid leave, kadang unpaid leave. Jadi diistirahatkan tapi tidak dibayar. Ya, Gitu. ya, kayak buruh gitu ya kalau Betul. nggak ada kerjaan ya. Betul. Kayak Nah, dibayar jadi ya. seperti kerja harian. Kayak kerja harian. Jadinya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada PHK. Tidak ada jadi- PHK. Cuman pas dari yang tadi yang plan A, plan B, plan C tadi tuh memang ada beberapa, kadang setiap bulan kan pasti ada yang ngajuin resign, entah alasannya banyak lah ya, alasannya apa gitu ya mau resign. Itu yang resign di kita data cuma ada nggak lebih dari 5 orang lah. Itu dipercepat. Oh, ada yang minta, Biasanya kan ada yang minta. peraturan di kita kan ngajuin resign tuh berarti H-1 bulan kan gitu. Nah, karena kondisi kita udah tahu gitu bakal seperti ini, itu yang resign tuh dipercepat. Nggak harus nunggu 1 bulan. Ya udah Gitu. cari kerjaan lagi Betul, ya. gitu. Nah, cepet aja bisa. Karena si grafik offset juga udah mulai nggak bisa kita lawan, gitu, nggak bisa kita lawan. Gitu. Jadi- Terus di situ ada ilmu YA yang dulu di YA tuh, kalau di nggak tahu sekarang, dulu tuh kita ada milih yang terburuk, terlemah, tim terlemah, Rantai terlemah. rantai terlemah. Nah di Oseng tuh Able pakai cara itu setiap per semester lah biasanya 3 bulan 4 bulan biasanya kita masing-masing karyawan, masing-masing outlet tuh dia punya penilaian antar karyawan. 3 terbaik, 3 terburuk. Jadi saya sama karyawan. Sama saling karyawan menilai, ya. saling menilai Oke. untuk mencari toksik Cari mana yang. dan untuk mencari yang berprestasi gitu. Ya, ya. Jadi 3 terbaik, 3 terburuk. 3 terbaik punya insentif biasanya. Terus 3 terburuk biasanya 3 terburuk. Kalau kemarin, kalau tanpa corona nih, tanpa corona masih bisa ada konseling atau dikeluarkan tergantung si kesalahannya. Kesalahan dia tuh bisa jadi emosional, hanya cekcok antar personal biasanya. Iya. Tapi kalau udah dia terpilih hampir 80% dari penduduk outlet gitu ya, Iya, iya. udah pasti dikeluarin gitu. Jadi malah dulu SPV atau manajer tokonya yang terpilih malah. Jadi sebenarnya itu menghemat pekerjaan HRD sebenarnya. Untuk Iya, iya. karena kan teman-teman di outlet itu kan yang di lapangan secara langsung gitu. Iya, iya, iya. Nah, Nah, yang tadi yang 3 terburuk Nah. itu dipercepat kan langsung. Nah, dari sisa itu kita bagi-bagi, kita atur ulang masing-masing outlet gimana caranya efektif efisien gitu. Efektif efisien dengan cara yang tadi yang 1 minggu libur 3 hari. 1 minggu libur. Ya. Tapi sekarang berarti kan semua tutup tuh mereka di rumah semua. Betul, di rumah semua. Jadi semuanya itu yang unpaid Enggak, leave itu enggak? semuanya digaji itu take home pay semuanya. Oh, terus yang Walaupun unpaid leave itu? diliburkan, kan banyak uang Oseng.
Tadi yang unpaid leave itu hanya untuk apa maksudnya? Enggak. Bercanda Mas. Jadi yang udah di atas 2 tahun kita punya kebijakan kita kasih gaji pokok. Kita gaji pokok. Yang di atas 2 tahun gaji pokok. Ya, gitu. Terus kemarin juga kita maksain tetap buka sampai kita ngumpulin uang buat saving gaji gitu. Saving gaji. Terus yang di bawah 2 tahun sudah diberitakan tidak akan dibayar unpaid leave tadi gitu. Yang sudah 2 tahun tuh kurang lebih 40% lah. Jadi di atas 2 tahun tuh nggak kerja, dia udah masa kerjanya udah 2 tahun, tapi ada yang 11 tahun, 8 tahun. Yang kayak yang 11 tahun itu ada kurang lebih 4 orang. Oke. Ini pertanyaan rahasia nih Kak. Gitu. Itu mereka bisa oseng mercon gaji itu sampai berapa batasnya, berapa bulan ke depan? Kalau misalkan kondisi ini berjalan katakan 6 bulan masih sanggup enggak. Kita punya limit kemarin juga ini mau dirancang SK-nya untuk yang yang kemampuan kita paling sebulan 2 bulan lah untuk memberikan gaji pokok gitu. Tapi misalnya memang ini berlanjut panjang ya dirapel aja. Setiap bulannya ntar dirapel. Gitu. Jadi kita nganggap mereka tuh aset kita. Mereka tuh aset kita gitu. Nggak bisa kita yang membangun Oseng itu kan mereka justru gitu. Yang membangun Oseng mereka. Jadi kalau kita nggak mau tahu seperti itu ya mereka makan apa ya. Ya maksudnya gini. Pengusaha bisa bebas sih ngambil keputusan. Gitu. Tapi kan di dalam kondisi genting seperti ini tuh kan justru leadership kita diuji, Mas. Leadership kita diuji, sikap kita terhadap karyawan bagaimana. Terus karyawan pun diuji sebenarnya. Mana sih orang yang masih berjuang bersama perusahaan? Di situ juga bisa terlihat gitu. Ada yang memang langsung cabut tanpa pamit atau apa gitu. Tapi memang ada yang memang udah mentalnya kena ketakutan gitu. Itu udah wajar. Sampai kemarin aja pas outlet sisa Sari Jadi yang masih buka, saya nggak memaksakan siapa yang mau bekerja, siapa yang mau off, tanpa si perusahaan atau saya sebagai owner tidak mempengaruhi penilaian gitu. Karena memang resikonya kan tinggi gitu. Kenyawa lah ibaratnya gitu. Jadi kemarin dipersilahkan siapa yang masih ini mau on gitu, kerja tinggal diatur aja, yang nggak kerja, yang mau libur konsekuensinya tadi unpaid leave gitu kan. Tapi yang udah 2 tahun ya tahu diri, mereka juga siap tempur gitu. Mereka siap tempur. Tapi ada juga kadang kan ekonomi versus kesehatan gitu. Untuk sehat tuh kan perlu ditunjang ekonomi yang baik. Tanpa misalnya kita nggak pegang uang buat makan, apa bisa sehat gitu. Jadi memang kadang kan dilema juga kalau di teman-teman pengusaha kan, udah tutup ini bla 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 gitu kan. Ada yang masih ngotot buka gitu. Ya kita tidak tahu kapasitas teman-teman yang lain gitu. Amunisi buat survive-nya tuh bagaimana gitu. Kayak misalnya taruhlah kasus inilah, kasus kemarin wali kota Tegal kan, masalah kan karena dia melakukan lockdown bahasanya kan, dengan karantina wilayah gitu kan. Ya karena dia megang uang, Mas. Tapi untuk orang yang nggak megang uang makan apa? Sedangkan kebijakan buat supporting ininya apakah cukup atau enggak kan nggak mau tahu pemerintahnya. Gitu. Asumsinya gini lah. Jadi kalau kita mau ngambil kebijakan kadang ngambil memposisikan diri ada di mereka gitu. Karyawan. Asumsi kita nggak pegang uang sepeser pun gitu. Dan besok nggak makan gitu. Apakah kita mau ngambil keputusan untuk tutup outletnya? Nggak mungkin. Pasti kita mencari gitu. Karena antara makan sama nyawa juga gitu. Corona nyawa juga. Betul. Tapi kan sebelum kena corona ya berjuang dong buat bisa makan gitu. Dilemanya kan di situ sebenarnya. Jadi menurut Kang Abe ini corona tuh musibah apa berkah sih sebenarnya? Menurut Kang Abe? Tahu sih kalau kata berita ya,
katanya per 100 tahun sekali. Ya itu teorinya. Teorinya seperti itu. Kayaknya memang resetting dari langit gitu. Kayaknya alam tuh di reset gitu. Ya, di reset gitu. Kayaknya gitu. Ya sudah, apapun itu sebenarnya kan pasti atas izin Allah ya. Mau 100 tahun, mau 50 tahun itu kan. Polanya kan 100 tahun itu. Ya selama Allah izinkan ya. Iya. Kita mau nggak mau ya. Nah, saya balik lagi tanya, ini menurut Kang Abe ini musibah berkah sebenarnya? Lebih banyak musibahnya itu berkah? Ya pasti kalau dibilang musibah, tapi sebagai apa ya? Bentuknya mungkin musibah, sebagai ya. tergantung reaksi kitanya. Kalau kita bisa ngambil hikmah, ya menjadi berkah, gitu. Banyak juga sih sempat ngelis apa sih hal positif corona gitu kan di situ. Iya, kita jadi lebih sadar tentang kebersihan gitu. Oh iya, oke, sadar kebersihan gitu. ya. Ternyata penting ya gitu, dengan gagang pintu tuh nularin bakteri loh ternyata gitu. Karena imun kita baik-baik saja gitu ya. Selama ini ya gitu. Nggak masalah bakteri apapun yang kita sentuh dari orang lain gitu. Realitanya gini Mas, kita makan bakso di pinggir jalan. Itu cuciannya kan 1 ember Mas. Iya. Cuciannya 1 ember, mangkok siapapun, gelas apa, sendok siapapun, siapa aja ya. nggak ada masalah kok gitu. Tapi dengan corona ini, mungkin setelah selesai corona kita akan lebih sehat. Kita tuh jadi gitu. kita tuh kebal karena nggak tahu apa karena emang beneran kebal sebenarnya. Ya sebenarnya karena nggak tahu, terus terbiasa dan kebal hingga akhirnya wajar gitu. Iya kan. Kalau saya ingat dulu pas awal-awal Februari itu corona tuh kayak jadi bahan candaan gitu kan. Betul, di Indonesia ya. betul. Ternyata kan sekarang kan dampaknya gini kita nggak bisa bercanda lagi. Iya, nggak bisa bercanda lagi. Oke. Gitu. Orang Indonesia kena karena makan jahe katanya kan, makanannya banyak apa herbal katanya kan. Iya. Gitu. Nggak taunya kena juga. Iya. Seru Kang. Tadi yang menarik tuh yang sebenarnya saya pribadi sih mau fokus di itu, bagaimana kita sebagai pengusaha tuh nyikapi itu, kan? Menyikapi itu. Ada yang sebagian nyikapinya sebagai musibah dan kemudian mereka ini yang ya putus asa lah, depresi dan segala macam. Ada yang beberapa teman-teman pengusaha bilang ya sudah ini memang berkah, kita jarang-jarang dapat ujian kayak gini gitu kan. Ini ujiannya luar biasa, ujian leadership, ujian perusahaan, karyawannya itu banyak banget ternyata. Musim lagi, sedunia. Iya, sedunia lagi. Nah, ini adalah pelajaran yang berharga gitu. Makanya sayang banget katanya kalau teman-teman pengusaha nggak ngambil pelajaran kayak gini, karena ini adalah testingnya. Jarang banget itu yang ngetes alam gitu kan, langsung kan. Kalau teman-temannya ya ngerti kan yang namanya faktor X. Iya, gitu kan, faktor X. Ya. Cuma kan ini jeng kalau ikan ya, jeng gitu. gitu. Ada faktor X ya, tiba-tiba meletus faktor gunung. X, ya. Oke. Nah, jadi omset terjun bebas. Terjun bebas. Jadi sampai segitu ya. Betul. Nah, buat Kang Abe sendiri secara pribadi ini dampaknya apa nih? Kalau secara pribadi tadi kan ke perusahaannya, tapi lebih banyak ke perusahaannya. Nah, kalau pribadi sendiri Kang Abe ngambil pelajaran apa nih, guys? Pribadi sendiri ini sih sebenarnya apa ya namanya tuh Mas, kestabilan apa finansial tuh. Yang tekanan finansial ya. Kolektabilitas lah ya sebenarnya. Ya. Bahasanya tuh jadi memang si apa ya? Financial planner-nya lah ya yang harus kita perbaiki gitu. Iya. Rata-rata kan UKM kan hidup bulan depan tuh pakai cash flow bulan ini gitu. Seperti itu. Jadi ketika diberikan ujian seperti ini ya bablas langsung gitu. Dari situ kan kita artinya kan kita harus ngatur memanage ulang kan, planning buat si finance-nya gitu. Jadi dana darurat tuh ternyata harus ada loh gitu. Petty cash tuh harus sehat loh ada gitu. Jadi ketika ada kayak gini kita masih bisa punya nafas beberapa bulan gitu. Oke. Seperti itu. Terus
udahlah, anak-anak udah bisa kerjain semua gitu, Ya. saya ngapain lagi gitu. Saya cari sih kerjaan yang lain, saya kegiatan yang Iya, lain gitu. woodworking. Iya. Tapi itu kan hobi yang Ya, sama Mas. yang making money-nya tuh lambat Ya. gitu, karena kan hobi kan, Ya, ya. senang kan, sampai kadang-kadang itu juga protes. Beli alat terus. biasanya lebih banyak daripada jajannya keluarga gitu kan. Nah, ini kondisi kayak gini kita mikir lagi, nah, ya saat itulah saya bilang syukurin, saya banyak banget saya yang catat saya pelajaran yang saya dapat. Ya. Dan saya setuju bahwa leadership itu ternyata yang paling diuji sekarang ya leadership itu bukan cuma ketahanan finansial aja. Betul. Secara perusahaan memang kita wajib punya cadangan kan, karena Betul. perusahaan kan menghidupi banyak orang. Kalau keluarga, masih bisa lah saya makan, saya kurangi makannya gitu, Yeah. gitu masih bisa. Cuma kalau perusahaan, saya belum ada opsi untuk mengurangi jumlah Yeah. karyawan gitu, makanya Kita kan habis corona juga pengen lari kencang lagi Mas. Iya, betul. Kalau kita kurangin orang, ternyata corona ini Oh, selesainya. Kita kan unpredictable ya si Iya, iya. si apa ya, Mm-mm. kondisinya tuh nggak sulit Iya. untuk bisa dipetain, ini sulit banget gitu. iya. Bisa jadi kan cepat, bisa jadi 4 bulan, bisa jadi Iya. sampai akhir tahun gitu, susah Iya. banget gitu. Kalau ngelihat isyaratnya dari presiden kan, 1 presiden tahun cuma sampai akhir tahun. kan presiden kan ngasih kebijakan buat 3 bulan kan Iya. rata-rata kan. Itu yang isyarat bahwa udah selesai 3 bulan gitu Tam- kan. Kondisi darurat sampai 29 Mei, pemulihan Saya yakin akhir pemulaannya tahun. Saya yakin Akhir pemulaannya tahun. bisa kurang-kurangnya 6 bulan kan, Iya. sekurang-kurangnya. Iya. Ya, saya udah bilang juga sama tim saya. Iya. Ini paling masa kita 1 tahun. Tapi alhamdulillah sih saya punya tim yang Solid. support, yang ngerti banget gitu, bahkan opsi untuk motong gaji justru Iya. bukan hadir dari saya, dari Dari mereka. Nah, oke, itu seru ya teman-teman. satu lagi ada Mas. Ada satu lagi. Dibahas kemarin sih sama teman-teman YA Bandung, kita kan ada grup YA Bandung semalam sih. Jadi pertanyaan dari teman-teman tuh banyak, apa yang harus kita lakukan Kang? Gitu tuh. Kita tuh teman-teman ya. Iya teman-teman ya, ada Om Albert, ada Iya. Bun Bun, ada Aki, ada Tutut Ganjar semalam, terus ada Ini konteksnya untuk membantu orang atau buat mereka sendiri? untuk kita. Oh, untuk kita. kita Kita keluarga sebagai kita. apa ya? Kita sebagai pengusaha dan kita sebagai leader gitu. Semalam tuh kita ngebahas kadang dilema yang tadi antara kesehatan versus ekonomi. Kita memang bisa tinggal langsung social distancing, nggak kerja atau apa gitu, karena kita punya uang cadangan gitu. Lantas karyawan kita bagaimana? Iya. Di situ tuh. Nah, setelah itu juga sikap kita bagaimana nih sebagai pengusaha? Apa yang harus kita lakukan? Kita tetap jualan, tetap atau langsung istirahat karena resikonya tuh bisa nyawa gitu ya, meninggal gitu. Iya. Jadi harus bagaimana gitu. Selama usaha kita tidak beresiko ke arah penularan sih ya tetap berjalan gitu, tetap berjalan. Sampai kapan? Karena kan banyak teman-teman yang mereka tetap berusaha aktif dalam bisnisnya, tapi omsetnya kenyataannya udah nggak nutup gitu. Karena sudah Iya. dari bahan baku juga nggak ada Iya. gitu, dari banyak hal lah, banyak faktor, marketnya Iya. juga udah ketakutan. Iya. Orang lain lebih menghemat dana gitu. Kalau saran Anda kemarin Terus dijawab apa? kita harus punya dana darurat minimal buat makan selama 3 bulan ke depan gitu. Terus tapi kan ini ada peluang gitu. Peluang yang seperti apa dulu? Kalau peluangnya hand sanitizer, masker dan APD gitu ya, itu ya aman lah, tidak menjadi resiko lah gitu. Udah dananya terbatas, kondisinya genting, kita mainin semua uang kita buat bisnis peluang yang memang beresiko, bahwa kita nggak paham bisnis yang baru itu gitu. Itu malah teman-teman kemarin Bun juga ngasih masukan, malah seperti kita gambling. Apa sih namanya tadi tuh semalam tuh? Iya. Aduh lupa ya. Apa namanya tuh? Gambling tuh Mas. Orangnya tuh disebutnya tuh. Gambler. Bukan.
apa judian? Bukan, sama aja itu mah ini kata si Bun tuh. Jadi tanya Ganjar gak? Coba cut dulu. Gak apa-apa ngomong aja nanti kan. Awal. Jadi itu maksudnya pertanyaan itu tujuan buat siapa? Buat teman-teman YA. Istilah Jadi penjudi apa tadi malam? Jar anu kemarin teh bukan itu mah spekulan. Oh, spekulan. Spekulan. Jadi kata Bun tuh ya kalau kita mainin uang justru bukan ngamanin uang gitu dalam kondisi seperti ini, kita malah bikin peluang yang di luar jangkauan kita gitu. Itu sama aja spekulan. Seperti kita mau berburu emas, berburu dolar misalnya, Ya, atau itu saham, spekulan. main saham gitu. Itu sama aja dalam ketidakpastian itu Kondisinya nggak pasti. kita menjadi gambling gitu. Jadi gambling banget. Jadi apa yang kita lakukan ya kita cari uang minimal kita bisa hidup buat 3 bulan makan aja. Dari situ skip. Kalau misalnya mau oke lagi seluruh karyawan kita selamatin buat 3 bulan ke depan buat saving money. Di situ. Selamatin karyawan untuk saving money. Untuk minimal kan nggak mungkin mas. Usaha teman-teman kan beda-beda ya. Kapasitas si usaha juga beda-beda. Kadang kalau kita sebagai pengusaha gitu, kalau karyawan kita yang udah membangun perusahaan kita gitu ya, 3 bulan nggak makan, nggak dapat uang, terus bagaimana nasib mereka gitu. Kan kita nggak kepikiran, ada yang mikirin mungkin ya, tapi ada juga orang yang boro-boro mikirin karyawan, saya aja udah hancur lebur gitu, ada juga yang seperti itu. Jadi ibaratnya si dana darurat tadi selamatin kalau bisa ya karyawan dulu, karena si pengusaha tuh sebenarnya ya dia bisa ngatur sendiri sih sebenarnya. Untuk maksudnya karyawan tuh diselamatkan gitu. Iya, selamatkan dulu. Gitu. Ya tergantung ya, balik lagi ke kemampuannya ya. Ya. Gitu. Ya betul. Nah, itu teman-teman menerima jawabannya itu. Ada kan kalau dana kita nggak punya darurat apa? Ya jual aset. Aset yang kita jual. Iya. Kalau kita telat momen, keburu genting, kita jual aset juga nggak akan ada yang beli. Sekarang masih dalam kondisi orang masih bisa seliweran keluar masuk OLX masih rame. Banyak sekarang di OLX barang-barang murah sekarang. Karena orang butuh uang banget. Gitu. Kalau mau jual aset saat ini ya sekarang saat ini. Gitu. Kan gua aset nggak punya, ya nasib lu miskin. Ya susah lah. Solusinya juga susah gitu. Aset nggak punya, karyawan nggak punya, bisnis nggak punya. Ya susah lah maksudnya. Karena kan kita ngomongin konteksnya kan entrepreneur semalam. Gitu. Kalau usaha tapi nggak punya aset yang nggak bisa dijual ya susah juga sih. Pasti ada aset yang tidak produktif yang bisa dikorbankan. Untuk bisa survive. Sebenarnya itu juga banyak pertanyaan kayak gitu kan Banyak datang sih. ke saya Banyak. kan. Terus tanya langsung gitu, kalau musuhku gimana dengan tim, apa yang mesti dilakukan. Kalau saya tuh percaya kan kalau ini tuh berkah, mesti ada peluang baru yang terbuka gitu loh. Betul. Habit aja kan berubah mas. Kayak di sektor pendidikan bisa kayak gini, kena nggak? Kalau yang swasta mungkin kena ya, saya bilang kayak bimbel-bimbel yang kayak gitu. Kalau kayak kampus-kampus itu kayak negeri gitu, ya mungkin mahasiswanya nggak kena, jelaskan mahasiswa nggak kena, paling ya mungkin senang kan ada libur gitu kan. Ada limitnya mas, liburnya ternyata di Italia. Begitu selesai corona belum selesai sih sebenarnya, masih ada penularan, ada meninggal. Bukan Italia, sorry, Korea Selatan. Begitu selesai, restoran tuh penuh katanya. Menurut berita teman Abra di sana. Jadi kayak nggak terjadi corona gitu, tiba-tiba rame normal lagi gitu. Mereka udah vaksinnya jadi nyaman. Mungkin gitu. Jadi. Nah, Mungkin. Jadi si orang tuh katanya seminggu tuh seneng di rumah. 2 minggu udah mulai stres. Iya. Rutinitas, kebutuhan sosial, otot juga mungkin ya.
udah apa beda gitu. 2 minggu dia si manusia itu katanya udah mulai stres, nggak keluar rumah tuh gitu. Gitu jadi memang ada limit. Si mahasiswa tadi senang libur, tapi mahasiswa yang muda-muda apalagi yang hobi nongkrong kemana-mana gitu kan. Saya yakin tuh kontar kondisi misalkan pemerintah mengumumkan aman, buah budal itu kayak orang apa itu udah rame itu keluar yang punya uang. Yang punya uang. Yang nggak punya uang justru ngumpulin itu orang-orang yang budal-budal tadi kan. Tapi seru. Kalau saya nyikapinnya gini kan. Sebenarnya teman-teman pengusaha ini adalah momentum karena bukan kita aja yang ngerontokkan pasti ya. Ada kompetitor, gitu kan kompetitor. Ya, menurut saya ya, kita tuh jangan lepas yang namanya istilahnya apa tuh berkomunikasi gitu sama si pelanggan kita. Kalau kita mau benar-benar mau lanjutin bisnis itu ya, gak boleh berhenti karena situlah momentumnya orang itu menangkap trust gitu sama satu perusahaan gitu. Ini kuat ini kan tahan ini hebat. Terus apa namanya informasi itu hadir di saat kompetitor itu nggak ngambil momentum itu kan. Apapun itu sebenarnya bisnisnya mau bisnis makanan mau sembako apa yang penting orang tahu bahwa gue masih eksis gitu kan. Nanti pada saatnya door dikatakan aman gitu kan, yang paling pertama masih ingat adalah merchant gitu, masih ingat gue. Nah menurut saya sih itu jadi jangan lepas. Kemarin juga masukan juga kita off kan, mental anak-anak udah kena di situ. Abe juga nggak bisa maksain gitu karena resikonya kan tinggi nyawa gitu di situ ya sudah kita istirahat dulu gitu. Tapi ingat loh, outlet kita tutup tuh buat online itu itu tuh butuh effort loh. Walaupun cuma tutup seminggu ya gitu, itu butuh effort jangan gitu. Sampai gitu. Jadi gimana caranya ya tadi yang benar kata Mas Kuku, komunikasi ke pelanggannya harus tetap gitu. Komunikasi kita ke karyawan kita juga sama, nggak boleh berhenti itu tuh karena momentumnya bisa mati gitu, bisa padam. Gitu. Yang saya alami ya justru sebenarnya kalau kondisi ini itu saya malah jadi intens komunikasi sama tim gitu. Ya, jadi kan intense. kita pakai ini sekarang lagi musim Zoom ini. Iya. Semalam kan sama anak-anak dia pakai Zoom juga. Nah, jenuh kali. Ya kita jadi kayak menghargai banget, pertama menghargai tatap muka ya, yang kedua kok jadi intens ya kita bicaranya karena merumusin strategi kayak gimana. Saya pesan-pesan sama tim itu kita nggak boleh putus komunikasi sama orang, nggak boleh putus sama apalagi sama usernya kita nggak boleh. Itu nunjukin bahwa kita tuh bisa survive, orang tuh trust sama kita. Ntar tuh orang pasti akan cari trust. Sama deh, ntar deh makanan saya yakin ya orang-orang juga pas katakanlah diumumkan ini aman, tapi masih ada rasa takutnya kan. Ya ini restoran ini trustable nggak usah trusted nggak gitu. Betul. Udah dipercaya nggak sih? Higienisnya apa semuanya kan orang mulai aware kan soalnya kan sama kesehatan. Kalau kita nunjukin itu, kita udah bikin strateginya dari sekarang bahwa menangkal orang yang takut-takut kayak gitu kayak gimana, dengan cara komunikasi terus ya, itu saya yakin ntar masanya pas dibuka gitu gerbangnya itu, wah. Kemarin di Oseng matain gini Mas, benda apa aja yang disentuh oleh pelanggan dan oleh karyawan kita, gitu. Di situ tuh kita akhirnya jadi sebuah SOP gitu, keran. Buku menu, handle pintu, kursi meja gitu. Hingga akhirnya keran kita ganti yang otomatis sensor. Jadi orang nggak usah pegang keran. Sabunnya juga ada kok yang sensor Pak. Kita ganti yang sabun sensor gitu. Buku menu kita tarik buku menu. Kita pakai banner besar, baca aja sambil gini pelanggan. Jadi nggak usah pegang dia. Ini kan kalau mau event selanjutnya dong. Pakai itu gestur. Ya gestur gitu, slide. Nih, plus langsung ya kan. Mau pesen kan kayak yang di bandara-bandara gitu ya, ada kamera gitu, terus tak. Bikin dari sekarang. Canggih ya. Canggih. Langsung atau voice comment ya. Oh iya juga. Voice comment. Kalau nggak pesannya langsung dari HP aja Kang. Jadi pas HP sampai sendiri, ke resto udah tinggal makan ya. Ada GoFood namanya. GoFood. Oh iya juga ya. Benar juga. Pakai digital menu. Bisa pakai digital menu kayaknya laku tuh kalau dia. Pesannya pakai handphone sendiri, nggak perlu repot, buku menunya ada di situ. Di scanner di mejanya ada scanner barcode, scan, pilih menunya, cetek,
Nah, langsung panik ke kita, keren itu. Cakep itu, kan ya sih. Ide bagus itu. Jadi buku menunya scan barcode-nya, pilih menunya, klik enter, nah, atau kayak aplikasi gitu semacam Yeah. bikin aplikasi yang web based lah supaya nggak perlu install kan. Iya. Langsung browsing maksudnya. Keren. Mantap itu. Nah, saya selalu yakin mesti ada peluang baru, masih apa sih? Ya otak Jadi kita peluang tuh baru baru gitu. Otak kita tuh malah Iya. kondisi kayak gitu. Kayak yang nggak biasa main online, sekarang main online, ternyata menyenangkan, beres corona online akhirnya. Iya, saya kayak gini nih, saya tuh canggung kalau kita meeting lewat video call Iya, gitu. sekarang udah biasa. Aduh, kayak gitu. Praktis ya kayaknya gitu. Kita kayak benar-benar ngerasa ketemu kan ya Iya. sebenarnya. Iya, kita cuma butuh infrastruktur aja nih. Iya. Yang penting meetingnya berkualitas aja, udah gitu aja. Sama ini siapa sinyalnya semuanya harus kuat. Satu nggak kuat, Hmm. noise semua itu. Ya, iya. Ya. Ada satu nggak kuat, keresek-keresek, Oh iya, apa Si namanya? hostnya. delay, terus Speed, banyak lah. internet speednya ya, oh ya. Oke, Kang Abre, Oke Mas Upo. makasih banyak kehadirannya. Sama-sama. Terima kasih sudah Jauh diundang. mudah-mudahan apa yang kita alami saat ini cepat berakhir ya. Amin. Masih pelajaran Amin. banyak buat kita. Kemudian recovery-nya lebih cepat. Pasca recovery mudah-mudahan Allah gantikan semua rezekinya Amin. berlipat-lipat gitu ya. Karena menghidupi banyak kepala keluarga itu adalah luar biasa ya. Menghidupi banyak kepala keluarga di Ya. perusahaan itu juga amal Ya. ibadah yang luar Ibadah biasa. besar. Mudah-mudahan Allah balas itu. Dan buat teman-teman yang mau usaha atau yang sedang usaha, jangan kapok, jangan trauma, karena ini Seru lah. adalah ini adalah tes yang susah kita dapat ya. Ini bonus stage. Iya, bonus ini susah kita dapat kondisi yang kayak gini. 100 tahun sekali Ya, loh. tapi jangan sering-sering juga ya. Ini namanya tes sesekali aja. Ini 100 tahun sekali itu satu generasi ya. Iya, satu generasi ya benar. Ya, semoga teman-teman bisa ngambil manfaat dari perbincangan yang kami lakukan saat ini. Terima kasih. Sebagai penutup, Kang Abre ada pesan-pesan terakhir nggak buat teman-teman? Tetap Pesan semangat terakhir. aja sih. Tetap semangat. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.